Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kesayangan kita, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membagikan cuplikan bagaimana saudara baru-baru ini viral di sosial media. Ketika Pendeta Gilbert dikatakan bahwa beliau telah menista agama Islam. Padahal kalau kita lihat di internet cuplikannya, kita bisa menilai. Tapi sampai hari ini banyak orang-orang yang ribut, bahkan ingin mempolisikan, yaitu Pendeta Gilbert. Dan video kali ini saya akan bagikan bagaimana Ustadz Abdul Somad yang menghina kekristenan yang sangat mengerikan. Sehingga saudara, seorang pendeta Ezra Soru akan menyampaikan sesuatu perkataan yang membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad betul-betul sangat menghina kekristenan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saudara-saudara, pada hari ini saya mendapatkan banyak kiriman video, yakni videonya Ustadz Abdul Somad. Dikirimi oleh banyak orang, baik di WA maupun juga di Facebook. Dan setelah saya lihat video itu, video singkat, itu video yang berisi ceramah dari Ustadz Abdul Somad, di mana video tersebut itu membahas atau berbicara soal salib atau patung salibnya orang Kristen. Nah, ada baiknya kita juga kembali melihat video tersebut. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, setelah melihat video ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap Ustadz Abdul Somad. Pertama adalah bahwa mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Sekalipun memang Ustadz Abdul Somad tidak secara eksplisit mengeluarkan kata Kristen, tapi saya kira semua kita tahu, seluruh dunia tahu bahwa salib, entah itu berupa gambar atau berupa patung, itu adalah simbol dari kekristenan. Itu adalah simbol yang penting dari iman Kristen. Terlepas dari orang agama lain mau percaya itu atau tidak. Tetapi orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Karena itu menjadi lambang atau simbol dari kekristenan. Nah, dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini jelas bahwa itu adalah penistaan agama.
suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini, ya. Nah, apalagi ketika itu diucapkan, kata-kata itu diucapkan dengan gaya-gaya tertentu, ya, yang akhirnya menjadi tertawaan dari umat yang sedang mendengarkan dia. Menurut saya itu menambah lagi kadar penistaan yang sedang dia lakukan. Dan yang sangat disayangkan menurut saya adalah bahwa kalimat-kalimat penistaan model seperti itu bukan datang dari orang tidak berpendidikan, tapi justru datang dari orang sekelas Abdul Somad yang adalah seorang yang terpandang atau tersohor negara ini dalam agama Islam. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Sampai-sampai ya Anda mengatakan bahwa di dalam salibnya atau patung salibnya itu ada jin di sana. Nah, bagi saya juga bukan hanya penistaan tapi juga sesuatu yang konyol. Ketika di video Anda itu Anda mengatakan bahwa makanya kalau keluarga kita di rumah sakit di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Ditutup pakai apa? Pakai kain. Seandainya benar bahwa memang ada jin di dalam patung salib itu, lalu apakah kuasa atau pengaruh jin itu bisa diatasi dengan menutupnya dengan kain? Kok ini menjadi sesuatu yang sangat konyol bagi saya melihat omongan Anda ini. Lucu sekali ya. Melihat sikap tutur kata Anda ini ya, saya teringat kata-kata dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia." Jadi memang ya adanya orang yang hidup dengan menjadi seteru atau musuh dari salib Kristus. Itu memang sudah ada dari zaman dulu. Dan termasuk menurut saya Anda juga termasuk di dalamnya. Tapi sayang sekali bahwa kenapa harus Anda sebagai tokoh nasional, sebagai orang yang mempunyai pengaruh, Anda seharusnya bisa memberikan teladan yang positif. Anda tidak harus mempercayai apa yang kekristenan percaya. Tapi minimal Anda jangan memberikan teladan untuk menista atau mengolok-olok atau menertawakan iman agama lain, yang lain. Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan? Pasti Anda juga tidak suka bahwa agama Anda diolok-olok, dihina-hina, ditertawakan. Tapi kalau Anda memang tidak suka seperti itu, mengapa Anda melakukan hal yang sama kepada agama yang lain? Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata dalam Matius pasal 7 ayat 12. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pak Ustadz Abdul Somad, sadarlah bahwa kata-kata yang Anda keluarkan di dalam ceramah-ceramah Anda model seperti itu, Anda memberikan sumbangsi yang besar bagi perpecahan bangsa ini. Saran saya, bertobatlah dengan model dan cara-cara seperti itu. Sebagai orang yang terpandang di bangsa ini, seharusnya Anda turut memberikan sumbangsi positif di dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebinekaan kita sebagai satu bangsa dan saudara sebangsa setanah air. Itu hal pertama yang saya mau bicarakan. Hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah bahwa dalam ceramah Anda itu saya melihat bahwa Anda berbicara sesuatu tanpa dasar sama sekali.
Anda mengatakan bahwa di salib itu, di patung salib itu ada jin. Pertanyaannya, Anda punya bukti apa untuk itu? Atau dasar apa, dalil apa? Kalau itu memang benar, ada jin di dalam patung salib. Kalau itu tertulis dalam kitab suci Anda, coba berikan ayat mana, kitab apa yang berbicara tentang itu. Coba Anda kemukakan. Setelah itu, kalau memang benar ada, jelaskan ayat itu untuk memberikan sebuah penjelasan yang rasional atau yang masuk akal bahwa memang di dalam patung salib itu ada jin. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, Anda hanya omong kosong yang menunjukkan atau memamerkan kebodohan Anda. Saya juga sebenarnya percaya juga bahwa di dalam patung-patung tertentu itu bisa ada setan. Secara khusus adalah patung-patung yang dijadikan objek penyembahan berhala. Tapi masalahnya dengan patung salibnya orang Kristen yang ambil contoh yang Anda bilang dipajang atau ada di rumah sakit. Ya namanya rumah sakit Kristen taruh di situ. Apakah itu adalah patung berhala yang dipuja-puja, disembah-sembah? Ingat, orang Kristen tidak memuja patung itu, ya, atau kayu itu, tidak. Kalau ada yang sampai memberhalakan patung itu atau kayu itu memang salah. Tapi pada umumnya orang Kristen tidak melakukan itu. Itu hanyalah semacam simbol, ya, seni Kristen, di mana simbol-simbol kekristenan itu diwujudkan dalam bentuk gambar atau patung. Nah, kalau patungnya itu hanya sifatnya seni, lalu atas dasar apa harus ada jin di situ? Atau atas dasar apa mengatakan bahwa di dalamnya ada terkandung jin atau setan di situ? Sehingga Anda begitu takut lalu tutup dengan kain dan sebagainya. Coba Anda berikan alasan yang logis dari pernyataan Anda. Saya kira di sini Anda hanya omong kosong, ya, yang tanpa dasar sama sekali. Tapi sekali lagi saya tantang Anda. Kalau memang Anda bukan omong kosong dan hanya memamerkan kebodohan, coba berikan dalilnya. Ya. Lalu juga berikutnya adalah bahwa Anda sempat menggunakan kata haleluya, bahwa tuh jinnya datang loh, haleluya, haleluya, dengan nada yang mengejek. Dipanggilin haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Anda tahu apa arti haleluya? Itu adalah kata Ibrani yang sangat sakral karena dipakai untuk memuji Allah atau Yahweh. Haleluya. Itu ekornya ada Yah, itu kependekan dari Yahweh. Jadi itu adalah kata yang dipakai untuk memuja pencipta langit dan bumi. Lalu Anda bisa lecehkan kata itu keluar dari mulut jin. Lalu jinnya memakai kata haleluya untuk membujuk atau mengkafirkan orang. Nah, menurut saya sangat besar penistaan Anda dan sikap Anda yang mengolok-olok kata yang bagi kami adalah satu kata yang kudus yang dipakai untuk memuja Allah. Anda tertawakan dengan lelucon Anda yang sebenarnya adalah kebodohan. Tolonglah Pak Ustadz, Anda belajar untuk berceramah dengan lebih cerdas. Atau memberikan pemahaman kepada umat Anda. Supaya mereka bisa jadi cerdas daripada berisi penistaan-penistaan model seperti ini. Yang akhirnya hanya memecah bangsa dan negara kita. Yang justru kita sedang usahakan supaya tetap memiliki kesatuan. Haleluya kalau diucapkan oleh jin, haleluya itu kan mengajak untuk memuji Tuhan. Nah, apakah menurut Anda jin atau setan bisa mengajak orang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan? Itu hal lain lagi yang menunjukkan bahwa omongan Anda ini tidak masuk di akal. Dan yang terakhir yang ingin saya komentari adalah bahwa kebodohan lain dari Anda yang sangat menyolok itu adalah karena Anda mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun muat di ambulans, ya. Lalu ada simbol salibnya di situ juga. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, simbol tanda, ya, strip semacam salib yang ada di mobil ambulans
Apakah Anda terlalu bodoh sehingga menganggap bahwa itu adalah salibnya atau simbolnya kekristenan? Cobalah Anda belajar sedikit. Bacalah beberapa referensi untuk mencari tahu itu simbol apa. Ya, itu adalah simbol palang merah, di mana ada dua, satu vertikal, satu horizontal merah. Itu lambang apa? Apakah itu simbol salib Kristen? Sama sekali tidak. Di dalam salah satu website yang memberikan penjelasan itu dikatakan begini, simbol positif berwarna merah, palang merah, adalah lambang gerakan palang merah yang digunakan sejak tahun 1863 hasil konferensi internasional di Jenewa. Palang merah dengan dasar putih adalah warna kebalikan dari warna bendera negara Swiss. Hal tersebut ditetapkan sebagai penghargaan kepada Bapak Henry Dunant yang berwarga negara Swiss. Dari keterangan itu, apakah ada hubungan itu dengan salibnya orang Kristen? Sama sekali tidak ada. Tapi Anda dalam ceramah Anda bisa menghubungkan itu dengan salib Kristen dalam rangka pengkafiran umat Islam. Itu kan sesuatu kebodohan yang terlalu luar biasa menurut saya. Cobalah, belajarlah sehingga bayangkan kalau orang seperti Anda menyebarkan kebodohan seperti ini. Berapa juta umat yang mendengar Anda itu semua jadi bodoh. Karena ceramah-ceramah Anda seperti itu. Karena itulah Pak Ustadz yang terhormat, saya khawatir bahwa Anda terlalu alergi dengan salib, sehingga semua yang berbentuk salib Anda akhirnya begitu ketakutan dan menganggap sebagai upaya pengkafiran. Bisa-bisa Anda lihat tiang listrik, tiang jamuran, rangka payung dan sebagainya, Anda begitu ketakutan karena itu menganggap itu salib dan itu mengkafirkan umat Islam. Sekali lagi, menurut saya ini tidak lebih dari sebuah pameran kebodohan. Cobalah Ustadz, belajarlah lebih banyak. Ingat bahwa kualitas ceramah bukan hanya terletak pada kefasihan berbicara, tapi juga terletak pada materi atau isi dari apa yang dibicarakan. Anda kelihatan fasih bicara, tapi isi dari kata-kata Anda ini sama sekali tidak menunjukkan perimbangan dengan kefasihan Anda. Karena itu, saya sebagai umat Kristen, saya menyarankan kepada Anda juga supaya bertobatlah dan berhentilah dari ceramah-ceramah yang hanya mendiskreditkan atau mencela, menghina, mengolok-olok kepercayaan orang lain. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah, tidak ada yang paksa kok. Silakan Anda berurusan dengan agama Anda dan tidak usah sambil mendidik umat Anda. Anda bisa mendidik dari kebenaran yang Anda yakini dalam agama Anda tanpa harus menjelek-jelekan apa yang diyakini oleh agama lain. Saya harap Anda bisa memahami hal ini dan bisa mengubahnya sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik. Hari ini, 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan kita dan sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita bergandengan tangan, kita mengabaikan perbedaan-perbedaan kita, tapi kita menyadari bahwa kita punya satu kesatuan, yakni sebagai Indonesia. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Jadi jelas bahwa Ustadz Abdul Somad telah menghina kekristenan dengan begitu jelas. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soro. Kiranya pihak yang berwajib menonton video ini dan melakukan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk itu orang-orang Kristen. Biarlah keadilan ditegakkan. Saudara, kita berdoa kiranya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Tidak ada lagi yang saling menjelekkan satu sama lain, tetapi biarlah saling mengasihi dan bersatu antar agama yang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.